Kami akan menyampaikan materi berkaitan tentang kustomisasi massal. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kustomisasi massal. Menurut Laudon, tahun 2010, mass customization atau kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production atau produksi massal. Kustomisasi massal membuat produk lebih variatif dengan harga yang murah. Produksi Dell Notebook adalah contoh sempurna kustomisasi massal. Melalui situs web mereka, pelanggan dapat merakit notebook sesuai keinginannya, seperti kapasitas memorinya, prosesor, ukuran layar, dan lain-lain. Setelah itu, akan dikirimkan ke pelanggan. Ini memungkinkan karena setiap elemen kecil diproduksi dalam jumlah besar, dan bagian perakitan memiliki fleksibilitas untuk memilih apa yang pelanggan inginkan. Jadi menerapkan kustomisasi massal lebih jarang dan sebagian besar terbatas pada industri elektronik. Pendekatan kustomisasi massal. Menurut Gilmore dan Joseph tahun 1997 ada 4 pendekatan dalam kustomisasi. Yang pertama, customizer kolaboratif, yaitu pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan mereka dan untuk membuat produk yang disesuaikan untuk mereka. Contohnya, salon rambut. Pelanggan dapat berkonsultasi atau berdialog mengenai jenis atau tipe potongan rambut yang diinginkan. Yang kedua, customizer adaptif. Manufaktur menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Produk dirancang dalam bentuk standar tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna masih dapat mengubahnya sendiri. Contohnya handphone. Dengan membenamkan teknologi di dalamnya, setiap customer dapat menambahkan fungsi dalam produk tersebut. Yang ketiga, customizer kosmetik, yaitu menyajikan produk standar berbeda untuk berbeda pelanggan. Pendekatan kosmetik tepat ketika pelanggan menggunakan produk cara yang sama dan hanya berbeda dalam bagaimana mereka ingin disajikan. Menawarkan standar yang dikemas khusus untuk setiap pelanggan. Contohnya, gula yang dikemas dalam packing setengah kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram, sehingga pelanggan mempunyai pilihan. Yang keempat, customizer transparan, menyajikan pelanggan dengan produk atau layanan unik tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa produk-produk dan jasa telah disesuaikan untuk mereka. Pendekatan transparan untuk kustomisasi tepat ketika kebutuhan spesifik pelanggan dapat diprediksi dengan mudah atau dapat disimpulkan dan terutama ketika pelanggan menyatakan kebutuhan mereka berulang kali. Contohnya mobil, dibuat dengan warna berbeda yang didasarkan pada keinginan banyak individu yang diikuti oleh banyak manufaktur. Yang terakhir atau yang keempat adalah tantangan. Tantangan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada resiko. Berani mengambil resiko baik dari segi teknologi yang dihasilkan maupun hasil akhir. Yang kedua ada distributor. Keharusan memiliki distributor yang dapat diandalkan untuk produksi yang fleksibel. Yang ketiga ada ketidakpuasan. Kegagalan kustomisasi yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan berakhir beralih ke perusahaan lain. Yang keempat ada biaya. Pertambahan biaya seiring beragamnya kebutuhan dan keinginan pelanggan.